Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Saya siap menjalani kesendirian ini sampai Tuhan berkehendak kami dipisah matikan atau disatukan lagi. Saya cuma cari Tuhan saja, di mana mustahil pula toh ibadah di sana. Sebelum ke sana saya kronologinya, jadi setelah pernikahan mereka menetap di Cikarang. Nah, menetap di Cikarang. Karena waktu itu sebenarnya beban kami sebagai gereja, jadi bukan hanya menikahkan dan terus kemudian pergi, kami bertanggung jawab dalam pembinaan rumah tangga mereka. Tapi karena jarak yang jauh dan kesibukan mereka, akhirnya kami nggak punya waktu untuk ketemu. Nah, nggak punya waktu untuk ketemu itu sampai terakhir Nael kembali lagi ke sini. Kira-kira itu perjalanannya seperti itu. Nah, kapan tuh KL kembali lagi ke sini? Nah, nanti Mama ya. L kembali ke sini itu dia lewat WA saya dulu. Ma, saya kemana? Ma, balikin saya ke panti lagi. Itu berarti El lagi di Cikarang atau gimana? Di Kebumen. Dia bilang dia sudah ada di Kebumen. Pindah dong berarti dari Iya, kita nggak tahu soal pindahnya, tapi ternyata sudah ada di Kebumen. Nah, dari Kebumen dia WA saya. Dia bilang, Ma, saya bagaimana? Saya bilang, kenapa? Ya, dia cerita. Ya, tapi saya nggak terlalu tanggapin juga. Karena dia selalu selama ini kalau dalam rumah tangga ada masalah selalu gitu, Ma, bawa saya ke panti lagi. Saya nggak respon karena namanya rumah tangga itu pasti ada perbedaan. Jadi saya pikir biarin aja mereka selesain sendiri. Tapi ternyata hari Minggu tanggal berapa ya, hari Minggu kemarin, dia WA saya jam 10 malam. Dia bilang, Ma, saya sudah berangkat jam 10. Dia bilang, Mama standby ya, setiap kota saya beritahu saya udah sampai di mana. Nah, berhubung kalau hari Minggu kan saya cukup lelah karena kami satu hari penuh ada pelayanan. Jadi saya juga nggak terlalu ladenin. Tahu-tahu pagi jam berapa setelah saya doa pagi, saya baca WA dia rupanya udah telepon saya berkali-kali. Saya baca WA-nya, Mas, saya sudah sampai di Purwakarta. Waduh, ini anak beneran juga, saya pikir. Nah, saya kelabakan, saya sebenarnya belum ngomong karena kan bukan saya pemimpinnya di sini. Saya betul istrinya, tapi kan saya harus ngomong dulu. Nah, lalu ya sudah saya bilang, habis mau saya biasa kalau pagi sibuk. Jadi dia telepon saya terus, tahu-tahu jam 10 pagi supir yang ngantarnya itu namanya Eko telepon saya, Ibu kami sudah sampai di apa tuh, Bang? naik mobil yang mereka biasa suka pakai ke gereja. Xenia. Enggak, mobil enggak tahu. Mobil siapa itu, Nu? Saya juga enggak tahu. Saya manggil dia Ibnu. Jadi jam 10 dia telepon, saya bilang sama papanya, si Nino udah sampai di gereja loh gitu. Karena waktu itu saya nggak suruh ke rumah karena biasa kalau saya di rumah itu suka melantai terus lagi rempong, jadi saya suruh ke gereja. Ya dari situ ya udah Ekonya serah terima dengan semua barang-barangnya. Ya sudah kami terima L dengan semua keadaannya sampai hari ini. Begitu. Jadi ya memang kami juga sudah bicara sama semua pemimpin, kalau Tuhan kasih kita tanggung jawab ini artinya Tuhan akan kasih kita kemampuan untuk merawat L, karena kan merawat L ini nggak gampang gitu ya, karena semua ketergantungan. Jadi cuman untuk sementara ini kami belum cari yang ngurusnya ya, karena memang gereja kami juga bukan gereja orang kaya. Gereja kami gereja sederhana. Nah,
baru hanya kami yang gantian ya. Kalau siang ini ibu pemimpin juga di tempat ini, beliau ini punya hati. Kalau siang beliau ini ada di sini, itu suaminya yang mengizinkan. Jadi kalau siang sama papanya pagi-pagi sudah ke gereja. Kalau malam itu anak saya yang kecil, karena dia kan nggak bisa kita tinggalin sendiri. Jadi kalau malam kita tukeran sip, ya kan. Kalau ngurus dia ini nggak bisa ditinggal sendiri, jadi harus sip-sipan begitu. Jadi ya kita nggak tahu ke depan, kita cuman minta bagaimana cara Tuhan nanti untuk carikan pengasuh, karena kami juga kan lumayan sibuk juga dengan banyak kegiatan ya gitu. Tapi singkat katanya berarti dari Kebumen gimana? Lagi berkelahi dengan Sarah atau putus atau cerai atau Udah putus kayaknya mah, karena udah sama sekali. Sampai saya bilang sama Ekonya, ini bagaimana kok? Oh, saya bilang alasannya dulu karena Sarah itu dulu nangis-nangis loh. Dia bilang, "Ma, saya cinta, Ma." Gitu, cinta mati, Ma. Saya bilang, "Kok seperti kamu cantiknya?" Gitu kan? Kok mau? Ya kan itu juga jadi pertanyaan dong. Enggak, Ma, saya cinta. El itu cinta pertama saya. Gitu. Jadi putus. dia lagi ketik. Jadi gitu. Ya memang mesti ekstra sabar nungguin dia kalau ngomong. Kadang-kadang memang kami nggak ngerti dia ngomong apa. Saat itu kami ribut besarlah pokoknya. Jadi aku dan dia memutuskan pepisah aja. Lalu aku nekat aja ke mama dan kemarilah aku. Yang sebenarnya aku rindu beribadah ya. Jadi ya happy banget aku di sini. Oke. Nah, Papa, Mama gimana nih? Akhirnya tetap masih mau menerima ya. Alhasil padahal sebelumnya dilarang sama pihak panti kan, padahal lari dan gereja juga sempat dikasih note kan sama panti, kenapa dibiarin gitu kan. Tapi sekarang juga tetap masih mau terima El. Gimana nih dengan rasa syukurnya El? Bahagia ternyata di sini juga. Iya, jadi memang itu apa ya, waktu itu memang penuh resiko juga. Nah cuma sekali lagi bahwa kami dari pihak gereja, saya sebagai seorang hamba Tuhan hanya apa ya, punya hati yang berbelas kasihan kepada El dan juga kepada Sarah. Nah jadi kami hanya jadi apa ya, penghubung saja, fasilitator saja buat mereka. Nah ternyata sampai hanya waktu itu cuman pikirannya hanya sampai mereka pernikahan, sampai di pernikahan, dan kami akan membimbing tapi sewaktu-waktu gitu. Nah ternyata ya setelah kejadian kemarin itu ya kami sendiri juga, saya sendiri pribadi juga kaget kok bisa sampai begitu. Bisa, maksudnya kok sampai kalian El bisa mengambil keputusan seperti ini, dan Sarah pun terakhir saya lihat sepertinya dia ada di Bali, bahwa dia meninggalkan begitu. Tapi udah komunikasi dengan Sarah, kenapa gitu kan? Lalu sudah disatukan, Tuhan tidak bisa dipisahkan gitu. Kalau secara objektif mungkin saya belum dapat kesimpulannya ya. El sekarang kesini tenang ya. Jadi nanti dari pihak El pun, nah kalau dengan Sarah sendiri, saya sempat tanya ke Sarah ada apa? Kenapa sampai begini? Itu pertanyaan saya di WA. Saya minta nomor WA dia kirim. Nah saya sempat WA, kenapa ambil keputusan ini? Jawabannya simpel, dia bilang, aku mau menenangkan hati dulu. Menenangkan hati, memang ada apa? Emang kamu
stres, kamu pusing. Nah, tapi dia bilang dia nggak mau jelaskan panjang lebar. Dia nggak mau jelaskan persoalan apa yang sedang mereka alami, yang sedang menimpa, yang sedang terjadi. Intinya cuma dia bilang begitu, aku mau menenangkan diri dulu. Itu yang dia bilang. Oke, berarti gimana nih Bapak Mama dan yang membantu perawat L juga, ada harapan dan doa dan buat para masyarakat mungkin supaya L juga tetap, artinya kan dirawat di sini bisa kemungkinan sembuh kan? Dia. Gimana nih Pak? Ya pasti bahwa kalau saya pribadi bahwa memang itu harapan saya, harapan kami bahwa ya bagaimanapun keadaannya kami akan tetap terima dan merawat dia dengan mendoakan dia, merawat dia dengan penuh kasih sayang, dan doa kami, harapan kami adalah supaya ya dia pulih kembali. Pulih mungkin harapannya pulih normal, tapi mungkin itu hanya harapan kami, tapi kami percaya, kami serahkan itu kepada Tuhan. Nah, jadi selama dia di sini, kami tetap akan merawat dia. Tetap akan merawat, mengasuh dia, dan tetap akan menjadikan dia sebagai anak. Anak dalam pengertian anak rohani. Ya, anak rohani tetap dibimbing, tetap didoakan, tetap dirawat. Itu yang akan kami lakukan ke depan nanti. Dari Bapak mungkin ada pesan dan harapan juga, artinya kan ikhlas ya. Nah, harapan saya ya saya cuman pesan sama El untuk ke depan sudah nggak ada lagi yang namanya cinta-cintaan lagi. Pokoknya udah hidup kamu buat Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Sekalipun keadaannya El seperti ini, dia tetap bisa jadi berkat. Begitu ya. Saya bilang tetap berkarya, nggak ada yang mustahil. Tuhan masih bisa pakai kamu dengan apa yang kamu punya. Begitu ya. Jadi saya masih percaya mujizat itu ada dan terus berlaku buat hidup El. Gitu ya. Mobil mau ngomong tuh. Mau ngomong. Nah. Rajin semua kegiatan dia ikut. Ikut ya. Ikut doa semua dia ikut. Beberapa hari ini memang rajin dia tetap ikut. Ada pertemuan ibadah dia ikut. Lapangannya sama-sama tuh pernah tugas di Papua. Bapak, apa kabar? Ya sudah Ya, ajak di mana? ngobrol, bukannya periksa ini dokumen, tapi tinggal di mana, tugas di mana. Oh udah siap. Rolling. Sikonnya kami memang nikah dan beragama Kristen ya gak akan bisa cerai lah. Jadi saya siap menjalani kesendirian ini sampai Tuhan berkehendak kami dipisah matikan atau disatukan lagi. Saya cuma cari Tuhan saja. Di mana mustahil pula toh ibadah di sana. Oke deh. Sip. Gitu ya. Oke deh Pak Pendeta, mungkin mau rolling. Sikonnya kami memang nikah dan beragama Kristen ya gak akan bisa cerai lah. Jadi saya siap menjalani kesendirian ini sampai Tuhan berkehendak kami dipisah matikan atau disatukan lagi. Saya cuma cari Tuhan saja. Di mana mustahil pula toh ibadah di sana. Oke Pak Pendeta sendiri berarti melihat Nino juga kayaknya ya yakin banget ya untuk berserah gitu ya. Kalau dari dulu saya yakin memang keputusan dia tidak pernah meragukan. Saya lihat dia memang tetap kokoh kuat di dalam
prinsip dia ya, prinsip hidup maupun keyakinan dia. Dan itu yang saya lihat sampai hari ini. Oke. Lihat sampai hari ini. Oke, ada lagi mungkin pesan himbauan buat masyarakat atau gimana Pak? Udah cukup ya? Ya, paling kalau buat masyarakat ya kita cuma perlunya apa ya, bukan hanya Nino, tapi ada banyak Nino yang lain. Ya, ada banyak L yang lain. Ya, ketika Tuhan mempercayakan, kalau Tuhan memberi tanggung jawab untuk kita harus merawat, ya kita harus terima, harus merawat. Berarti itu sebuah kesempatan, bukan masalah, tapi itu kesempatan di mana Tuhan mau berkarya lebih besar lagi melalui orang-orang, baik L sendiri maupun orang-orang yang memperhatikan. Ya, mungkin itu saja pesan saya begitu. Oke deh. Cut, sip. Tempat tidur kemarin dia baru beli, dia pesan sendiri online. Terus baru datang kemarin, taruh di bawah. Sementara di bawah dulu nanti kita lihat kalau ada tempat yang lebih bagus. Kegiatan-kegiatan itu bisa bahas dulu YouTube dia tuh kan. Sporting juga. Ya Pak, mau nanya untuk Nino sekarang udah ada perkembangan di sini beberapa hari, dengar-dengar udah bisa dari kursi roda tidur sendiri, di tempat tidur sendiri. Ya, puji Tuhan sudah ada perkembangan yang saya lihat. Misalnya dia dari kursi rodanya itu bisa dia berdiri, pegangan di kursi roda, kemudian pelan-pelan terus duduk ke tempat tidur. Setelah duduk baru diangkat kaki, kemudian berbaring sendiri tanpa ditolong. Oh, berarti udah ada kemajuan ya. Terus kadang di kamar mandi juga sama. Kamar mandi sikat gigi segala macam dia bisa. Kadang dia pegang gayung sendiri untuk siram dia bisa. Nah, itu perkembangan yang saya lihat ya cukup bagus, cukup ini. Nah, untuk karyanya kan dia kan penyanyi, Pak. Iya. Masih terus berkarya atau gimana? Berkarya kemarin dia sudah punya berapa lagu? 3. Nah, sudah punya 3 lagu, tapi yang baru dia kasih 1 kirim ke saya. Dia kirim, saya sempat dengar dia minta coba Papa ini nilai, coba kasih masukan lagu saya. Setelah saya dengar, ya cukup bagus, lagu dia bagus. Tapi baru 1 lagu yang dia kasih, masih ada 2 lagu yang belum. Nah, dia selama beberapa hari ini saya lihat kadangkala di hari-hari pertama dia tidur tuh hampir di jam 3 pagi. Saya tanya ngapain? Ya itu lagi bikin lagu. Bikin lagu gitu, lagi ngetik segala macam gitu tuh kegiatan dia gitu. Oke deh, berbahagia ya Pak ya, berarti udah ada kemajuan dan dia terus berkarya di sini. Iya, betul. Oke deh. Cut, sip. Mantap itu. Nah gitu dong, Kak. Oke, Bang, kita emang suka bercanda-bercanda. Masuk di sini lebih lagi di sini ini orang-orang suka bercanda semua, ini bukan orang serius semua. Mantap. Kan satu yang gembira adalah obat yang manjur. Iya, batang manjur. Nur, angkat tangan, Nur. Nur.
Mau nggak mau dia teman-teman daripada dia nggak dikasih buat modal. Dia bilang Ya. Ya. Semangat, semangat